Sahabat Katolik TV, salam jumpa di Katolik TV Interview. Wah, ada dengan saya di sini Bruder Tommy Runesi. Terima kasih Pater Raven dari Sahabat Katolik TV. Relax, Bruder. Oke, Bruder Tommy ini dari mana dan lain-lain itu kita coba interview sebentar, tanya-tanya dia. Ya. 15 Agustus sudah berapa bulan lalu ini? 1,5 bulan lalu. 1,5 bulan lalu dia mengikrarkan kau kekal di dalam Serikat Sabda Allah atau SVD. Di mana itu, Bruder? Di Novisiat Sang Sabdaku Ruteng, Provinsi SVD Ruteng. Flores, NTT, Indonesia. Dan saat ikrar kau kekal itu perutusannya di mana? Tugas perutusan? Provinsi SVD Chile, Amerika Latin, bertetangga dengan Argentina, Brazil, Ekuador, dan Bolivia dan segala macam yang sebelumnya sebenarnya Pater Raven juga mau bertugas di Bolivia yang bertetangga dengan Chile. Kalau sebut nama orang Argentina itu tetangga dengan Messi. Pemain bola mereka. Oke. Kemarin itu moto kau kekalnya, Bruder? Moto kau kekal saya ambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 10. Bunyinya bagaimana? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Dan Bruder ke Chile? Saya ke Chile. Ya. Chile. Supaya orang mempunyai hidup. Orang yang hidup dalam teologi pembebasan, yang hidup membawa satu nuansa baru. Karena di Chile tidak ada misionaris Bruder, karena itu tempat yang pas untuk satu panggilan hidup sebagai Bruder dalam SVD, yang dimana di Chile belum ada dalam sejarah bahwa panggilan Bruder muncul di sana. Oh ya, jadi sudah baca banyak tentang Chile? Sudah. Ya. Jadi sudah siap? Saya kira. Bruder Tommy tadi omong tentang teologi pembebasan. Ini terkait apa ya? Ya bukan hanya soal teologi pembebasan yang berkembang di Amerika Latin, tapi sehubungan dengan kuliah. Kuliah di mana, Bruder? Saya tahu, tapi pura-pura tanya ini. Sahabat Katolik TV tidak tahu, mungkin tidak tahu ya. Ya, saya kuliah di Unika Santo Paulus Ruteng, yang sebelumnya STKIP Santo Paulus Ruteng. Saya kuliah di Prodi Pendidikan Teologi, Prodi Sulung untuk Unika Santo Paulus Ruteng, yang sebelumnya berstatus berdiri pertama dia dan nama kursus pendidikan kateketik KPK. Lalu beralih status menjadi Akademi Pendidikan Kateketik, dan status yang ketiga sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan, dan KPK dan APK yang sebelumnya dia berdiri sebagai Prodi Sulung, dia menjadi Prodi Pendidikan Teologi. Dan pada tanggal 20 Mei 2019 beralih status dari STKIP Sekolah Tinggi menjadi Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Di masyarakat masih dengar itu ya, masih populer dengan STKIP. Ya. Sekarang Unika Santo Paulus Ruteng. Sekarang tingkat berapa, Bruder? Sekarang saya sudah sementara persiapan diri untuk wisuda. Sudah beres semua ini? Sudah beres. Tanggal berapa? Tanggal 14 Juli saya ujian skripsi di hadapan 3 penguji, dan saya dapat mempertahankan skripsi saya tentang budaya yang dalam kaitan dengan Injil Yohanes, tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 10-15. Saya kaitkan dengan budaya Margarunisi. Jadi saya dapat Margarunisi, makna air dalam Margarunisi, dalam terang Yesus sumber air hidup dalam Injil Yohanes.
Bruder punya nama ini? Saya nama Thomas Morus Runesi, dan karena dalam dunia penelitian marga ini belum pernah diteliti, maka saat pengajuan judul skripsi saya ambil tentang judul ini dan saya sudah pertahankan di hadapan para penguji. Mau profesi apa? Ya profesi ada 2 ini, nanti 3. Ya skripsi, lalu yudisium. Yudisium. Oh ya ada 4 nanti ya. Lalu kalau kekal November wisuda. Oke, Runesi dari timur. Ya, dari Kecamatan Amarasi, Desa Tunbaun, Kabupaten Kupang. Oh masuk Kabupaten Kupang. Kota Kupang lainnya? Ya, 37 km dari Kota Kupang. Jadi kampung saya sedikit kota dan sedikit kampung. Dia di antara, tidak terlalu kampung dan tidak terlalu kota juga. Oh iya. Ya, di antara. Bruder orang tua kerja apa? Orang tua petani biasa, petani kebun, sawah, dan petani ladang. Mama ibu rumah tangga. Dan apa? Saya dengar kembar ya kamu? Saudara kembar, sekarang dia manajer di Koperasi Sanyona Santo Yosef Naikoten milik paroki Naikoten. Pada fisik kamu 2 itu bedanya apa? Karena saya sering dengar orang keliru. Saya juga pernah keliru ketika kau punya kembar ini datang. Siapa kakak? Siapa adik? Sedang riwayat lahir, saya yang lahir lebih dulu, baru dia 20 menit kemudian dia lahir. Oh, apa beda fisik pada kamu 2 itu apa? Beda fisik saya tidak tahu, tapi untuk sekarang ada yang bilang saya lebih gemuk, tapi ada juga bilang dia lebih gemuk, jadi tidak tahu mana yang benar. Jadi tapi subjektif. Sangat ya subjektif karena. Tapi kalau ukur apa berat badan? Berat badan ya Tergantung celana, kualitas celana dan pakaian. Tidak. Ya. Siapa yang lebih berat? Saya tidak tahu, hanya kalau berat saya 51 kg. Saya tidak tahu dia punya berat badannya berapa. Rocky lagi. Riko nonton ini tulis engkau punya berat badan di kolom komentar. Harap saja. Jadi engkau 51 km. 51 ya, ringan lagi. Terlalu ringan. Kamu SD sama-sama? SD sama-sama mulai masuk tahun 99 di SD Impres Tunbaun 1. Lalu tahun 2005 kami tamat dan masuk SMP di SMP Negeri 3 Amarasi Barat. Setelah itu kami lanjut SMA. Bapak bilang kalian dari kecil sudah bersama, maka bisa sekolah SMA bisa supaya tidak terlalu bergantung satu sama lain. Maka saat SMA saya sekolah di SMA Negeri 1 Kupang Tengah di Wabelo. Dia di SMK Negeri 1 Kupang. Dia jurusan akuntansi. Saya jurusan IPS di SMA Negeri 1. Dan setelah tamat SMA? Setelah tamat SMA, rencananya kami tahan 1 tahun. Setelah itu baru kami lanjut kuliah. Tapi saat kami tahan, Bapak sudah siapkan parang untuk kami buat kebun. Karena prinsipnya kita sebagai anak petani, Bapak bilang buktikan bahwa kita tidak hanya sekolah, tapi buktikan bahwa kita bisa bekerja. Maka kami saat tahan 1 tahun, kami mulai dari bulan April itu sudah mulai buka kebun untuk musim hujan tiba kami tanam. Bulan Juni selesai buka kebun baru dan ada panggilan saya tergerak untuk masuk biara, dan Bapak dengan rela hati bahwa kebun sudah selesai bisa masuk sudah. Jadi Agustus saya tiba di BBK, tanggal 28 Agustus saya tiba di Ende. BBK itu Biara Bruder Konradus Ende saat itu. Kita di Ende ini, di
Apa ini? biara Di unit student. unit student. Unit student di Biara Santo Conradus Ende. Mungkin ada yang belum kenal, di sini orang lebih kenal BPK. Ya. Mengenal kami BPK atau lorong BB. Ya. Lalu kembaran Kembaran dia tahan sampai tahun 2012 baru dia mulai kuliah di Setie Oemathonis Kupang di wali kota. jadi dia tahan berapa tahun? 1 tahun. 2011 sampai 2012 baru dia mulai kuliah. Artinya sama-sama hanya Saya istirahat masuk novis, 1 ya. tahun toh? Ya. Saya masuk novis 2012, dia juga mulai kuliah. Berarti dia istirahat setelah tamat SMA itu berapa tahun itu? Iya, 1 tahun saja. 1 tahun dari 2011 sampai 2012 hanya 1 tahun saja. Lalu Tommy? Saya langsung karena sebenarnya tahun 2011 sampai 2012 kami tahan sama-sama, tapi karena setelah buka kebun baru dan ada panggilan saya mau masuk biara, Bapak beri kebebasan, silahkan jalan. Tidak harus bergantung tahan sampai tahun 2012, tapi karena ada panggilan silahkan masuk saja. Jadi engkau masuk di Saya masuk ND di ND tahun 2011. tahun 2011 masa postulat, Masa postulat. lalu masuk novisiat di Di KU tahun 2012 sampai 2014. kita punya suara makin kecil ya atau tidak? Eh, Sampai 2014 lalu kembali ke ke ND, lalu masa juniorat masa juniorat 2 tahun, 2 tahun. tambahan 3 tahun ya Iya, engkau 3 punya. tahun, ya. Setelah itu studi Tahun di 2017 saya Provinsi SPDND menerima permintaan saya dan mengirim saya di STKIP Santo Paulus Ruteng untuk kuliah kateketik guru agama di Prodi Pendidikan Teologi. Jadi engkau punya gelar itu? Gelar Sarjana. SPD. Oh, sarjana pendidikan. pendidikan, ya. Engkau guru ya? Guru. Oke. Kita cek teman-teman, cek. Kenapa mau jadi biarawan? Kenapa mau jadi biarawan? Karena memang dari hati muncul sejak kelas 5 SD itu sudah muncul kelas 5 dan muncul karena di sana di kampung dulu masih termasuk paroki Burain dan 1 bulan itu dilayani hanya oleh pastor paroki sebulan sekali. Jadi ada kerinduan untuk menyambut komuni. Jadi saat ada kerinduan itu saya berpikir bahwa kalau masuk biara mungkin setiap hari terima komuni, dan dari kerinduan itu saya mau masuk biara untuk setiap hari saya menyambut komuni. Karena dari itu saya tergerak untuk masuk biara hanya karena mau sambut mau komuni Setiap hari. Karena saya komuni pertama sudah SMP kelas 1 tanggal 23 Oktober 2005. Karena setiap 5 tahun baru dilayani sekali ke kampung karena jarak Sakramen komuni. Sakramen komuni pertama. Oh, Jadi ya. saat komuni pertama kami kelas 3 SD belum layak untuk terima komuni. Dan saat kunjungan lagi untuk komuni berikutnya kami sudah 5 tahun berikutnya kami sudah SMP kelas 1. Jadi SMP kelas 1 SMP baru kelas engkau 1 baru saya terima komuni. terima sakramen Ekaristi. Jadi dari situ ada kerinduan untuk selalu menerima komuni. Karena itu Dan memang di biara ya di biara misa setiap hari. Saya tidak setiap hari. Kalau di biara sekarang ini saya tidak misa 1 hari, saya merasa ada yang kurang dalam diri saya karena saya belum komuni dan belum dengar sabda dalam perayaan Ekaristi. Oke. Dan engkau memilih sarjana teologi, Ya, sarjana pendidikan teologi. basicnya dalam teologi. Oke. Sekarang engkau di biara sudah sejak 2012 Ya. dan akan seterusnya karena sudah ikrar kekal. Ya. Itu kan kurang lebih ya apa yang engkau lagi bruder. Ya. Sorry, Tidak apa-apa, tidak. kami hari-hari hidup sama-sama ya. Engkau bro dan lain-lain. Ya. Bruder sudah dapat itu tiap hari komuni sejak 2012. 2012 ya, 12. sejak masuk biara. Ya,
Dan ya itu kan engkau sudah dapat. Tapi ketika di dalam SPD Ya. itu bermisi, apa yang engkau yang terus mendorong engkau, Bruder, untuk menemukan diri tetap di biara, ada misinya. Yang paling menonjol di engkau, dari Bruder punya mata itu apa ini di dalam SPD ini, sehingga tetap terus bertahan? Yang paling menonjol selain menjadi biarawan, tetapi juga misionaris, biarawan dan misionaris. Biara hidup dalam komunitas, tetapi juga bermisi memberitakan sabda. Jadi ada dua identitas dalam diri, biarawan dan misionaris. Kalau hanya biarawan, berarti tinggal terus di biara. Tetapi karena misionaris, maka biarawan misionaris berada di komunitas, tetapi juga bermisi. Keluar bermisi. Karena itu petisi misionis saya lamar di luar negeri, 2 negara luar negeri, 1 di Indonesia. Yang paling menonjol misi di Indonesia atau di Flores, misi SPD yang paling mengena pada engkau apa? Bidang pendidikan dan formasi. Yang menurut saya sangat saya geluti dan saya minati bidang pendidikan dan formasi, dan juga bidang komunikasi. Tiga hal itu yang menonjol dalam diri saya, yang sangat saya minati. Dan Bruder temukan itu juga di Chile sehingga melamar ke Chile. Apakah melamar Chile saja atau melamar beberapa tempat? Sebelum petisi misionis sudah ada penjelasan dari pembimbing probasi Pater Sebastianus Sobahana SPD. Dia sudah tunjukkan semua tempat misi dengan bidang karyanya masing-masing. Argentina, Chile, Brasil itu ada bidang pendidikan dan formasi. Karena itu saya dengan tekad bulat saya pilih salah satu dari Amerika Latin itu bidang pendidikan. Karena di Chile ada sekolah milik SPD yang dikelola oleh awam karena kekurangan tenaga, Bruder. Maka saya sangat berminat di bidang pendidikan, maka saya lamar ke Provinsi SPD Chile untuk sampai sana bagaimana nanti untuk mengelola sekolah itu, mengisi tenaga SPD di dalam sekolah milik SPD Chile. SPD. Bahasa apa ini? Bahasa Spanyol di sana. Oke. Saya mau pertanyaan sudah habis. Oke, Bruder punya refleksi tentang moto itu bagaimana? Moto saya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Saya ambil moto ini berdasar dari saya seorang diri. Saya menyebut diri dalam kesendirian. Kesendirian bukan berarti saya sendiri dalam sebatang kara, tetapi saya kesendirian dalam beberapa aspek. Saya sendiri dan satu-satunya anggota SPD student yang kuliah di Provinsi SPD Ruteng. Satu-satunya dan sendiri. Itu saya sebut aspek kesendirian itu. Oh, itu kamu punya angkatan maksudnya? Angkatan kami. Saya satu-satunya yang kuliah yang dikirim oleh Provinsi SPD Ruteng ke Provinsi SPD Ende maksudnya ke Provinsi SPD Ruteng. Dan dari sana saya merasakan satu daya, satu kekuatan bahwa saya hadir di komunitas, di sekolah, khususnya di kampus, dan di mana saja ada satu daya, satu kekuatan yang menjadi pembeda, saya hadir di sana. Dan karena itu dari kekuatan energi yang saya bawa setiap hari itu, saya temukan bahwa saya memberi hidup kepada orang lain, kekuatan, semangat, dan spirit bagi orang lain. Karena itu saya temukan itu dalam Yohanes 10 ayat 10. Dan itu akan tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan dalam menjalankan misi menjalankan tugas di tanah misi di Amerika Latin, di Chile.
Ya, hal yang menggembirakan dalam hidup membiara itu apa, bro? Yang paling menggembirakan tidak lain seperti yang saya sebut tadi. Setelah saya komuni, segala sesuatu yang menggembirakan itu saya beroleh setelah misa pagi dan komuni. Karena itu saya ada sesuatu yang kurang kalau dalam satu hari saya tidak terima komuni. Karena itu satu yang paling menggembirakan di dalam diri saya. Saya menerima komuni dengan bebas, saya mewartakan, saya memberi hidup, saya memberi kekuatan spirit kepada orang lain. Dan orang lain begitu melihat saya, ada satu hal yang menjadi pembeda. Karena itu saya berpusat pada Ekaristi, saya sangat menggembirakan. Saya sudah menerima. Tapi kan bro, Ya, tiap hari orang juga awam misalnya bisa mengikuti misa harian di gereja, di kapel. Adakah yang khas yang bro rasakan hidup sebagai seorang biarawan? ya. Yang khas sebagai seorang biarawan itu dari saya, yang menggembirakan. Yang menggembirakan ketika saya terlibat dalam misi SVD di bagian komunikasi. Saya sangat bergembira ketika tulisan saya atau berita-berita yang saya muat dibaca oleh semua orang, dan begitu senang. Karena saat saya duduk dan saya fokus dalam satu hal itu, komunikasi, misalnya terbitkan BPR di Provinsi SVD Ruteng, bagian itu, maka saya sangat bergembira ketika saat diekspos, dicetak dan dibagikan ke semua konfrater, mereka senang bahwa ternyata di situasi provinsi seperti ini, dan saya sangat bergembira mereka mendapat berita kabar itu dalam provinsi, dan saya bergembira karena apa yang saya kerjakan diterima dan dibaca oleh semua konfrater. Adakah yang paling apa ya? Pengalaman atau apa ya? Duka cita dalam hidup membiara, tantangan dan lain-lain. Yang paling lah, bro. Yang paling duka cita, yang paling menantang lah, bukan duka cita lah. Paling menantang ya di tanah Manggarai. Manggarai adalah daerah orang pintar. Saya harus akui itu, daerah orang pintar. Jadi di sana harus berusaha untuk menjadi orang pintar juga, menurut saya. Karena itu salah satu tantangan terbesar dalam hidup saya berada di daerah orang pintar. Jadi saya dipacu untuk berusaha untuk berada di level-level mereka yang disebut sebagai orang-orang pintar di daerah Manggarai. Pintar yang bro lihat itu seperti apa? Dari sumber daya manusia, daerah Manggarai sudah memiliki begitu banyak manusia-manusia yang berintelektual, dan dari segi intelektual, dari segi topografi dan itu segala macam itu, segi budaya saya belajar banyak tentang bagaimana bermisi, dan dari situ saya mendapat tantangan untuk mengembangkan budaya saya yang sebenarnya sudah dihilangkan oleh penganut agama lain yang masuk lebih dulu di daerah saya. Pertanyaan tadi yang bro lihat pada orang Manggarai disebut pintar itu, misalnya saja, dalam bentuk apa itu? Dalam bentuk pintarnya orang Manggarai itu? Pintarnya orang Manggarai karena saya sudah melihat di daerah Manggarai itu sudah banyak yang soal orang tokoh-tokoh tadi itu. Tapi dalam pengalaman bro dengan kawan-kawan misalnya, pintar itu tampak dalam bentuk apa? Mereka dalam hal mereka memanajemen, mereka belajar bagaimana mereka mendapat tantangan, mereka belajar dan tidak hanya setiap hari hanya pergi kuliah, tetapi mereka memberikan nuansa baru, mereka berorganisasi, mereka dalam banyak hal mereka sangat kreatif dan itu yang saya belajar dari mereka. Pintar berkreasi. Berkreasi, berorganisasi, nilai luhur yang tidak nilai apa ini kak?
semester IPK, Ya, IPK ya, itu IPK. juga Itu tampak juga juga. yang nampak dalam diri mereka itu, di teman-teman mereka itu. Bahkan di dalam kelas saya juga ada persaingan-persaingan IPK setiap semester itu bergantian. Oh, sangat kompetitif Sangat, ya, maksudnya. kompetitif. Oke, oke. Karena itu saya mendapat tantangan itu. Yang khas ini kak tantangan panggilan ini kak, bro. Tantangan panggilan ya, kalau berada di Manggarai berhadapan dengan molas-molas Manggarai ya ada tantangan tersendiri. Ya. Tantangan soal relasi ya. Relasi. Ya. Tapi komitmennya bagaimana? Komitmennya tetap. Saya pergi ke Ruteng, saya pergi ke Tanah Manggarai karena SVD. Kalau karena bukan SVD, saya tidak pernah ada di Manggarai. Karena itu komitmen saya pergi untuk SVD dan kembali untuk SVD dan berada tetap di dalam SVD. Dan itu akan terus menjadi tantangan ke depannya. Ya, saya sudah ketika saya ambil keputusan untuk mengikrarkan Kaul Kekal, saya sudah melihat ke depan bahwa tantangan itu tidak berhenti saat saya selesaikan studi, tetapi akan terus berlanjut. Oke. Ada tantangan dari keluarga? Tantangan dari keluarga tidak ada. Tidak ada tantangan. Keluarga mendukung? Semua keluarga sangat mendukung panggilan saya. Kembar juga mendukung? Kembar juga sangat mendukung. Oh iya. Ya, Bruder Tommy ini ada di ND untuk beberapa hari dan hari ini tanggal 5 ya. 5 Oktober 2021 dan besok tanggal 6 Oktober mereka akan ke Ledler untuk ikuti orientasi misi dan penerimaan salib misi sebelum berangkat ke tanah misi. Oh iya. Hal atau apa? Kegiatan yang harus dilakukan ya sebelum ke tanah misi. Oke. Apa lagi ya? Bro punya bakat itu apa yang menonjol? Bakat yang menonjol striker dalam olahraga sepak bola dan tenis meja itu hal yang menonjol. Hal yang lain ya kita sering olahraga, bisa voli ya bisa olahraga, tapi yang menonjol sepak bola dan tenis meja saja. Dari segi bakat ya punya olahraga, bola kaki cocok ya di Chile. Ya harap saja. Oke. Bro punya harapan ke depan apa dalam menjalani hidup sebagai seorang biarawan dan misionaris kekal dalam SVD apa? Anggota tetap dalam SVD. Harapan harapan terbesar saya ikrarkan Kaul Kekal karena bermisi, dan harapan saya terwujud karena Superior Jenderal menjawab saya untuk bermisi di luar negeri, khususnya di Chile. Karena itu harapan terbesar saya menjadi misionaris. Dan misionaris saya tidak maksudnya menjadi misionaris di Indonesia juga saya sangat bersyukur karena sesuai dengan minat dan bakat dan saya sangat bersyukur bahwa saya menjadi misionaris dan harapan itu tetap menjadi misionaris. Ya, harapan ya tetap menjadi misionaris. Ya, begini, menurut saya itu bukan harapan. Karena Anda misionaris, bro, misionaris dan kekal. Ya, paling tidak ada harapan, ada sesuatu yang di kedalaman batin atau apa, di otak atau apa, bahwa saya ke tanah misi dengan harapan ada apa yang bisa dilakukan, misalnya harapan yang bisa dilakukan di sana. Saya membantu SVD mengembangkan panggilan khususnya panggilan bruder di Amerika Latin. Oke. Lalu di sana juga bagian bidang pendidikan saya bisa membantu di sekolah-sekolah milik SVD. Harapan saya bisa mengelola salah satu sekolah atau diberi kepercayaan di mana saja. Harapan saya bisa bekerja di sana. Mengembangkan misi pendidikan.
dan juga soal panggilan bruder, karena ada pendidikan dan formasi tadi. Ya. Formasi itu maksudnya pembentukan, teman-teman, pembentukan pembentukan dalam pendidikan dasar SPD, ya, masa-masa pembentukan itu proses seseorang menjadi ya anggota SPD, ya, baik anggota sementara dan ada pembentukan berlanjut itu untuk anggota SPD yang tetap atau yang bergaul kekal. Oke, bro, begitu saja. Terima kasih, kurang lebih 30 menit lebih 30 detik. Terima kasih teman-teman. Salam jumpa di lain kesempatan dalam interview yang lain, baik biarawan maupun biarawati, juga para awam Katolik. Ya, salam jumpa teman-teman. Dan terima kasih. Dan terima kasih.